udah gitu apa ya? Perjalanan pun dimulai waktu itu tuh. Nah, pas mau ke keadaan maghrib, udah mau titik ke puncak, ada lagi si anak kecil itu tuh. Muncul lagi berarti itu anak kecil itu. Iya, muncul lagi ya. Muncul lagi Aden. Dan dia tuh sambil berkata kayak gini. Aku pernah dengar ceritanya dia tuh berkata kayak gini kalau nggak salah. Eh, Kalau bahasa Sundanya kayak gini. Ah, ah, tolong, tolong gitu bilang itu. Dia kecil banget suaranya gitu. Berarti seperti anak kecil itu minta tolong dengan Iya, rombongan si Pian ini. dengan rombongan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Aden Official dimanapun berada. Oke, sahabat Aden Official, kali ini kita ada narasumber yang akan bercerita tentang seputar misteri. Misteri seperti apa? Langsung kita dengarkan cerita dari beliau. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Aden? Boleh diperkenalkan dulu, Pian, untuk para subscriber dari Aden Official. Oh iya bener. Assalamualaikum buat subscriber Aden Official. Saya Vian dari Bandung, Jawa Barat. Saya mau menceritakan tentang perjalanan saya waktu muncak ke Gunung Pangrango di tahun 2017. Wah, di tahun 2017 itu emang Ya, Pian sempat mengalami apa, Pian? yang saya apa ya, yang saya rasakan ini waktu itu tuh pernah mengalami hal-hal yang misteri menurut saya. Soalnya banyak kejadian juga sih kalau misalkan lewat sana banyak juga gitu yang mengalami kecelakaan atau hilang arah kayak gitu. Tapi benar di suatu saya melewati jejaknya ke sana atau jalurnya ke sana, saya merasakan hal-hal yang apa ya, yang kurang enak gitu dalam perjalanan saya dan teman-teman gitu. Nah, dalam artian ini kurang enak ini, emang Pian mengalami apa nih? Saya merasakan waktu itu benar-benar real nyata. Saya pernah diikutin, nggak tahu ada yang ngikutin. Soalnya teman-teman saya tuh kan mereka pada di depan. Saya paling belakang, paling ujung. Saya tuh paling belakang banget. Nah, di suatu jam berapa ya? Kalau nggak salah jam 2 sore. Tapi kan kalau daerah gunung kan kalau jam 2 sore itu seperti udah agak gelap-gelap dikit kan karena krimbun Ya, pohon gitu kan. Nah, benar-benar. nah udah gitu kayak ada yang manggil-manggil gitu kan, tolong, tolong kayak gitu. Ih, gemeteran saya ceritanya ini guys. Nah, saat saat Pian mendaki gunung apa namanya? Pangrango Gunung itu Pangrango. emang berapa orang, Pian? Berapa orang? Saya itu ganjil 5 orang, 5 orang. 5 orang, iya 5 orang. Dan apa ya? Lepas lepas adzan asar, teman-teman saya tuh berhenti dulu di pos 2 kalau nggak salah pos 2. Nah di pos 2 itu tuh ada seorang anak kecil. Nah yang saya anehnya kok kenapa ada anak kecil di waktu kalau bahasa Sundanya burit, burit, burit itu menuju Burit itu apa? menuju ke apa ya, ke tengah malam burit burit. Nah Menjelang terus maghrib teman lah ya. saya ini ya mau apa mau ke maghrib gitu, mau ke maghrib gitu. Nah udah gitu teman saya tuh penasaran gitu, dia tuh disamperin sama si anak itu. Nah singkat apa, pas teman aku nyamperin si anak gitu tuh tiba-tiba apa ya, kayak masuk ke apa ya itu tuh
pohon yang gede, kalau nggak salah aku masih ingat-ingat nih, masih ingat pohon gede, nggak tahu apa itu pohonnya namanya. Si anak kecil itu kayaknya sembunyi di situ, tapi pas temen saya nyamperin, dia hilang. Berarti sosok anak kecil itu ketika dia lari ke pohon itu, Ya, ternyata dilihat dengan temannya Pian, itu sudah tidak ada itu. tidak ada itu, tidak ada itu. Nah di situ saya tuh kaget, kata aku teh, kemana itu anak yang tadi? Kata aku tuh, nggak tahu dia menghilang. Nah di situ lanjut perjalanan ke titik terakhir nih, ke puncaknya, karena waktu sudah apa ya, sudah tidak menentukan gitu kalau menurut para pendaki gitu kan, semakin malam semakin takut biasanya gitu kan. Nah udah gitu apa ya, perjalanan pun dimulai waktu itu tuh. Nah pas mau ke keadaan maghrib, udah mau titik ke puncak, ada lagi si anak kecil itu tuh. Muncul lagi berarti itu anak kecil itu. Iya muncul lagi Aden, dan dia tuh sambil berkata kayak gini. Aku pernah dengar ceritanya, dia tuh berkata kayak gini kalau nggak salah. Eh, Kalau bahasa Sundanya kayak gini, ah, tolong, tolong gitu bilang itu. Dia kecil banget suaranya gitu. Berarti seperti anak kecil itu minta tolong dengan Iya, rombongan si Pian ini. dengan rombongan aku. Kaget. Lalu habis itu, Nah, habis itu setelah teman saya samperin lagi, nggak tahu, kalau teman saya sih makin penasaran gitu kan, soalnya kok ini anak kecil tumben gitu kan. Terus ada lagi teman yang satunya, udah hiraukan aja, kita fokus aja ke puncak gitu bilangnya. Nah saya lanjut ke perjalanan tuh, pas mau ke puncak lama banget sampainya itu ke puncak, padahal dari bawah tuh udah kelihatan gitu, oh itu puncaknya tuh, itu puncaknya udah kelihatan dari bawah ya. Tapi perasaan temen saya, kok jalurnya kayak kayak ini terus deh gitu bilangnya. itu ketika Pian dengan rombongan mau summit ya, mau summit ke Ya, atas puncak mau ya. summit ke atas, betul betul. Mau summit. Jadi seperti kalau bahasa Sunda mah dilinglungkan. Heeh. Dalam perjalanan itu dilinglungkan. Soalnya ada yang pernah bilang juga, waktu ada tuh perempuan, dia tuh apa ya, muncak ke sama juga, muncak ke situ juga, cuman dia lupa, nggak izin, terus nggak apa, nggak permisi, terus kencing di sembarang tempat gitu kan. Eh, Terjadilah gangguan-gangguan yang ya yang tidak diinginkan gitu kan. Nah udah gitu, ternyata ngalamin juga cerita yang kayak gitu. Ya Allah, itu bener-bener loh, aduh, perjalanan yang sangat, kalau menurut saya sih itu sial. Tapi itu sebelumnya Pian dengan teman-teman Pian itu sudah mendengar belum kalau Gunung Pangrango itu angker lah atau seperti apalah gitu. Kalau mendengar sih pernah, cuman kan kalau orang kebanyakan lebih ke penasaran gitu. Ah masa iya sih? Tapi emang emang sepengetahuan saya, setiap gunung pasti ada. Mulai dari hewan, mulai dari apa yang gaib-gaib kayak gitu pasti ada gitu. Cuman tergantung kitanya sendiri gitu kan. Kalau kitanya sopan, mungkin yang punya dari tempatnya, insya Allah menjaga kita gitu kan. Benar, benar, benar. Mm. Nah, setelah itu Pian dengan teman-teman ketika itu sampai summit nggak ke Gunung Pangrango itu? Summitnya itu dari jam 6 sampai sampai atas tuh jam 10 malam. Padahal kalau dilihat-lihat secara logika, itu tuh butuh waktu 30 menitan lagi itu untuk nyampe ke summit itu. Oh, Nah, berarti itulah. nyampe summit itu jam 10 malam itu sampai puncak itu. Iya benar, itu lama banget loh, sumpah. Itu lama banget, seperti perjalanan dari pos 1 menuju pos 3.
itu butuh waktu 3 jam 4 jam karena banyak istirahat minum gitu kan. Iya. Nah, Nah, di saat perjalanan summit itu, Pian dengan rekan-rekan Pian itu selain melihat anak kecil itu mengalami apa lagi tuh Pian? ini yang lebih seremnya lagi, Aden. Pas kita udah pasang tenda di malam-malam, hujan lagi, kalau bahasa Sundanya apa ya? Hujan lagi ngerincik-rincik gitu kan, hujan lagi Ya, ngerincik-rincik. Nah, terus kayak kayak ada bunyi babi hutan gitu kan. Tahu kan kalau misalkan bunyi babi hutan? iya, Nah, setelah saya masuk tenda, dikarenakan hujannya mulai agak deras, terus turun kabut juga tuh, jadi gelap tuh si tenda tuh semua gelap gitu kan. Nah, terus apa ya? Saya masuk tenda, nah teman saya di luar dia jagain sendiri. Nah, udah gitu apa ya? Teman saya merasakan kehadiran dia gitu kan. Dia itu ya babi hutan gitulah. Nah, pas saya masuk tenda, teman saya dihampiri, itu bener-bener dihampiri, itu tuh ada di sampingnya dia, cuman nggak ngerasain teman saya gitu kan. Kalau saya lihat karena ada bayangan dari tenda kan, dia kesorot sama lampu. iya, benar. Nah, aku mau manggil, cuman sama takut juga gitu kan. Nah, terus saya ngebangunin kawan-kawan yang satu lagi nih yang lagi tidur di sebelah saya, kataku teh. Hei, hei, bangun kataku tuh. Itu kayak ada apa deh di luar, coba lihat kataku tuh. Nah, dia masih apa ya, kalau bahasa Sundanya lulungu keneh gitu, terlalu lungu gitu, jadi belum terkumpul gitu kan. Terus teman saya bangun, dia juga sama kaget. Aden, aduh ya Allah. Nah, teman saya yang lagi di luar, dia pas nengok ke belakang kayak gini di secara langsung, tiba-tiba hilang, Aden. Sosok seekor babi itu. Ya, tiba-tiba hilang. Merinding aku kayak merinding gak? Terus apa lagi tuh yang dialami selama naik gunung di Gunung Prango itu? Nah, singkat cerita, waktu pas mau ngambil air, bukan ngambil air sih, mau mau ke apa ya, mau buang air. Teman saya tuh, dia tuh mau buang air jam 2 malam. Gak kira-kira kan jam 2 malam mau buang air coba. Terus ya mau nggak mau saya anter lah dengan seadanya penerangan gitu dari HP gitu kan. Soalnya senternya udah pada habis baterai gitu kan. Ya Allah, kataku tuh ada-ada aja ini senternya habis baterai. Jadi otomatis yang kita gunain tuh dari handphone gitu penerangannya gitu kan. Mana jauh pula itu dari tenda ke tempat buat air besar tuh jauh banget, itu lumayan lah, ada mungkin 15 menit perjalanan. Nah, saya anter. Nah, pas di tengah-tengah perjalanan mau nyampe ke tempat buang air besar, ketemu lagi sama anak kecil. Tapi dia itu bajunya tuh berwarna hijau, kalau nggak salah hijau, hijau, hijau kegelap-gelapan gitu ada. Nah, di situ saya berdoa sebisa mungkin gitu. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah kata aku tuh. Ini apa? Ini gangguan apa? Kata aku tuh. Kok dia lagi gitu yang sering aku temuin gitu kan. Terus yang teman-teman aku juga suka lihat dia lagi kayak yang datang gitu, kayak kayak ada apa gitu. Tapi saya di situ nggak terlalu fokus, ada udahlah hiraukan aja. Saya cuma bilang kayak gini, kalau bahasa Sundanya, punten ya, puntennya ngiring ngalangkung, abi bade nganterkeun babaturan ke mana ya, ke tempat ya gitu, ke tempat aing, buang air besar kata. Dia tuh langsung seperti apa ya, sekelibat cahaya gitulah, nggak tahu kemana Sosok dia. anak kecil itu. Ya, jadi
tanpa sepengetahuan gitu pas kita tengok lagi ke belakang tuh seperti ini tuh dia tuh udah nggak ada gitu, jadi kayak sekelebatan cahaya seng gitu terbang nggak tahu kemana itu. Merinding ada. Ya Allah. Terus apa lagi ya, pas jam berapa ya, jam 5 mau adzan subuh. Nah kita tuh lagi beres-beres tenda. Saya sampai sampai menangis waktu itu tuh, menangis kok baru pertama ini gitu kan, mengalami hal-hal yang misteri kayak gini lah. Ini sih masuknya sih misteri, soalnya diganggu gitu kan, ada yang diganggu terus gitu kan. Setiap setiap mau tidur teman-teman saya dia menampakkan diri dengan berbagai hewan gitu kan. Ada juga yang mulai dari ya bebelutan kayak gitu, terus eh, ular. Dia itu banyak sebenarnya bisa menampakkan diri dengan apa ya, dengan sendirinya gitu kan, kayak berubah wujud tuh dia bisa gitu. Nah udah gitu apa ya, saya lagi beres-beres tenda, bahkan kita kedatangan lagi satu apa ya, satu sosok. Kalau menurut saya sih kalau dari pandangan jarak jauh kayak kerbau gitu, ada yang kayak kerbau gitu, kayak kerbau dari jarak jauh tuh kelihatannya. Eh, itu kerbau atau apa gitu. Yang saya takutnya tuh harimau gitu, harimau. Nah, saat melihat itu jam berapa itu? Posisinya sore apa malam itu? Itu sebab apa? Sebelum adzan subuh setengah jam 4 kalau nggak salah, nggak tahu setengah 4, lupa aku itu soalnya udah lama banget itu. Jadi sebelum adzan subuh itu ada. Ya Allah, kataku tuh kok sering banget gitu menampakkan diri, tapi tidak dengan apa gitu, dengan binatang gitu menampakkannya, nggak langsung menampakkan dia sendiri gitu kan. Nah kayak gitu. Nah, saat Pian naik gunung dengan teman-teman Pian, itu berapa hari di Gunung Pangrango itu? Tadinya sih rencana niatnya tuh mau sampai 3 hari, berhubung berhubung tidak enak hati gitu kan. Terus ada hal-hal yang sangat janggal banget sih menurut aku. Jadi 1 hari 1 malam aja gitu. Iya, Jadi untuk memutuskan untuk turun lagi ke bawah. ya, ya dikarenakan ah kata aku tuh ini nggak bakalan bener. Udah beres-beres lagi aja, soalnya sering banget itu digangguin terus setiap tidur digangguin, ya Allah. Tapi alhamdulillah Pian dengan teman-teman Pian selamat 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 ya. Mm-mm. Selamat gitu alhamdulillah. Nah pas saya terus pagi-pagi, nah ada kuncen gunung dia tuh nyamperin ke tenda kita gitu. Iya. Terus gimana? Nah, terus si kuncen gunungnya tuh bilang gini, dek kata kan ngomongnya bahasa Sunda kan, ngomongnya tuh Iya. bahasa Sunda. Dek kerpeting ngerasa kenaon gitu bilangnya teh. Terus Nah, terus si kuncen itu bilang, soalnya ada yang laporan ke bapak gitu bilangnya. laporan Entah apa itu, ini? ya nggak tahu laporan itu, mungkin mungkin si kuncen itu ngerasain ada yang laporan dari apa gitulah, dari gaib atau manusia gitu kan, bisa ngerasain lah. Kalau kalau yang kayak gitu kan biasanya, aduh ngeri. Jadi itu pengalaman Pian ya dengan Hmm. teman-teman Pian saat mendaki Gunung Pangrango. Tapi alhamdulillah Pian turun kembali dengan keadaan sehat, selamat ya kan? Benar-benar ada yang alhamdulillah. Dan di situ juga teman-teman saya pun pas waktu di base camp dia tuh bercerita sampai apa ya, sampai bergeleng-geleng gitu kan, soalnya dari tahun 2003 nih perjalanan pendakian tuh belum pernah digangguin
yang sampai sampai apa sampai keseringan gitulah, intinya keseringan. Jadi setiap setiap istirahat kita selalu aja diikutin atau enggak digangguin. Nah, yang waktu tahun 2017 itu kejadiannya ngeri banget. Ya Allah, kata gue tuh kenapa ini tiba apa tumben-tumbenan gitu kan, sampai bertubi-tubi gitu yang mengganggu gitu kan. Nah, terus itu Pian punya pengalaman lagi nggak selain Pian naik ke gunung? Ada, saya waktu pengalaman saya yang aneh, waktu apa ya, waktu mau ngambil air. Karena air dari gunung kan bersih gitu kan, jadi bebas gitu mau Iya. diminum kapanpun juga kan, soalnya bening bening banget gitu kan, terus enak seger gitu kan. Nah, yang saya salahnya pas waktu itu saya ngambil air tuh nggak bilang, terus ngambil airnya jam setengah tujuh mau ke Isya. Posisi malam ya. Iya, posisi malam, soalnya kalau sore kan nggak keburu gitu kan, lagi pada masak, rekan-rekan yang lain kan ada yang masak, ada yang ngebetulin tenda bekas semalam kehujanan atau gimana gitu kan. Nah, akhirnya saya sama temen saya nih turun ke bawah untuk ngambil air gitu kan, karena lumayan dekat. Kalau dari tenda ke tempat ngambil air tuh lumayan deket lah, ada 5 menit nyampe mungkin, cuman curam gitu ke bawah. Dia tuh ke bawah gitu kayak mau masuk gua gitu, gua. Nah, waktu itu di Pengrango, Pian bikin tenda di pos berapa? Di puncaknya, di apa ya, di puncaknya itu lupa lagi Aden, saya tuh namanya apa itu puncaknya tuh. Di pos 7 apa di pos 8? Pos 7-nya nggak sampai ke 8. Kadang kan karena saya juga pernah ke Pengrango tuh. Hmm. Cuman konon ceritanya kalau di Pengrango itu kita nggak boleh mendiriin tenda itu di pos 4 dengan pos 6. Hmm. Kalau saya sih karena berhubung teman saya yang satunya kayaknya dia tahu gitu ya, tahu posisi ada yang ngikutin. Jadi lebih baik istirahat di sini aja kayaknya aman, di pos 7 waktu itu. Bahkan ada juga nih rekan-rekan yang dari mana ya, mulai dari Bogor, Jakarta, Bekasi kayak gitu juga. Ada yang nempatin di pos 7 itu. Cuman yang saya hitung tuh ada mungkin 10 tenda lah dari semuanya. Tapi yang diganggu tuh tim-tim kita semua gitu, yang lain enggak gitu. Nggak tahu kenapa gitu, aneh. Aduh, ngeri, ngeri, ngeri. Keringat aku. Nah, selain Pian punya cerita pengalaman di gunung, Pian punya cerita lagi nggak selain Waktu Pian mendaki gunung itu? ada, tapi beda gunung sih, kan dari Pangrango kita terjun langsung ke apa ya, ke Gunung Putri itu loh, Gunung Putri yang sebelahnya. Oh ya, Gunung Putri, Nah, ya. nah, sama itu kejadiannya yang di Gunung Putri juga, cuman Itu yang di Gunung tahun tahun berapa, Pian? masih Tahun berapa? sama, masih sama 2017, cuman beda Hmm. bulan, beda bulan. Berapa orang tuh? Sama. Pian dengan teman-teman Kalau tuh berapa orang? kalau ke sana cuman 4 orang. 4 orang. Hmm. Tapi lebih lebih ngeri perjalanan yang mau ke Gunung Putri itu, saya sih lewat jalur Cibodas kalau di Oh Gunung Putri. ya, Ya, ya jalur ada jalur Cibodas. jalur Cibodas. Mungkin tahulah kalau misalkan orang yang suka main ke gunung-gunung, jalur-jalur via mananya itu pasti tahu. Iya. Nah, Nah, saat itu Pian dengan teman-teman tuh jam berapa itu? Posisi naik ke atas. saya nyampe enggak perjalanan, kan ada tuh Aden yang tempat apa sih namanya tuh, kayak berendam air panas dulu katanya tuh, air terjun apa namanya tuh, lupa aku tuh, di gunung lewat jalur Cibodas tuh tah.
pas itu jam 10 siang pas di air terjun air panas itu di jam 10 istirahat kita tuh kan istirahat. Ngemil dulu. Nah, udah gitu kita lanjut perjalanan sampai ke puncaknya gitu kan. Tapi tetap aja terlalu banyak istirahat mungkinnya jadi termakan waktu kita muncak juga kan. Nah, sama sih kalau menurut saya sampai ke ke tempatnya tuh menunjukkan jam 5 kalau nggak salah itu saya sampai ke Salabintana Surya Kencana. Iya, Surya Kencana. Nah, saya sampai Surken tuh jam 5. Jam 5 sore itu posisinya. Ya, sore. Wah. Nah, udah gitu saya siap-siap nih sebelum adzan maghrib tuh saya siap-siap pasang tenda gini pada sibuk-sibuk teman-teman juga pada sibuk. Nah, ada kakek-kakek dia tuh lagi bawain kayak kalau bahasa Sundanya suluh kayu-kayu kering-kering gitu Aden. Oh, kayu bakar ya, kayu Ya, bakar. kayu bakar. Ya, kalau bahasa Sundanya kan itu suluh gitu kan. Nah, terus si kakek itu tuh bertanya, kalau bahasa Sundanya gini, Jang, entong masang tenda di dia mah tempat nanu karar itu pindah gitu bilang teh. Oh, berarti itu sosok kakek-kakek itu sudah peringati Pian dan teman-teman Nah, Pian ya? iya bener, baik banget dia tuh udah ngasih tahu gitu. Kita tuh jangan pasang tenda di tempatnya ini karena itu tuh tempatnya kalau yang tahu gitu ya mungkin yang tahu itu juga ya tempatnya yang kayak gitu bilangnya. Oh, Mm-mm. lalu? Nah, saya denger lah yang si kakek yang bilang itu, oh iya, iya kek, enggak bilangnya gini, ya abah, hapunten atuh lepat abi masang tenda di dia, kalau bahasa Sundanya. Nah udah gitu, kata si kakeknya teh gini, sok pindah cina ulah di dia, bisi bisi teh bisa balik gitu ngomongnya. Oh, Kaget kan saya kalau kalau udah bercerita kayak gitu, udah ada omongan bisi teh bisa balik, nah itu ngeri banget itu. Merinding. sampai sudah ada sosok apa kakek-kakek itu sudah wanti-wanti ya? Iya bener, udah ngewanti-wanti dia itu udah ngasih tahu jangan pasang tenda di sini gitu kan. Ini tempatnya para ya nggak tahu sih kalau orang tahu mungkin keliat gitu kan. Kalau saya ah nggak tahu gitu jadi pasang aja di mana gitu kan. Soalnya luas tuh kan kalau yang namanya Surya Kencana tuh kayak alang-alang Iya, gitu luas banget itu enak banget iya tuh. benar. Mm-mm. Tapi di saat Pian dan teman-teman Pian itu naik Gunung Putri itu di posisi di atas itu rame nggak Pian posisinya? Di atasnya lagi sepi. Lagi sepi jadi adalah sekitar 4 5 lah 4 5 tenda tapi nggak tahu orang mana-mana juga itu soalnya nggak terlalu ditanya gitu kan soalnya kayak masing-masing gitu soalnya jauh sih titiknya aku di sini ya orang lain di sini yang misalnya sana jadi jauh gitu. Nah itu pengalaman apa tuh Pian Nah mengalami kalau di di Gunung Putri itu? kalau di Surya Kencana sih cuman kakek-kakek itu doang sih tapi si kakek-kakek itu tuh bukan orang asli bukan orang asli gitu ada dia tuh kayak apa ya kalau menurut saya sih itu malaikat gitu kan dia udah ngasih tahu gitu kan udah nolongin gitu kamu jangan pasang tenda di sini kalau bahasa Sundanya pibahayaun gitu bilangnya. Mungkin penunggu di Gunung Putri kali ya. Bisa Jadi jadi. mungkin beliau tuh sosok penunggu situ yang notabene beliau ini positif 2,000 years later. lah ya. Benar, Dalam benar. artian memberitahu untuk para pendaki-pendaki nih gitu. Iya benar-benar kejadian yang aku alami ini yang ini sama ada juga nih. Dia dari mana ya dari Bekasi kalau nggak salah dia sama ceritanya kayak gitu
Dia bilang kayak gini, ya saya juga didatengin kakek-kakek tadi gitu bilangnya. Sebelum saya pasang tenda di situ Ya, dengan kejadian yang sama itu kan, di waktu yang sama, tanggal yang sama gitu kan. Cuman beda hari. tapi di saat di Gunung Putri itu Pian sampai summit nggak ke atas puncak? Di Gunung Putri, ya itu kan Gunung Putri summitnya di atas tuh 3000 berapa sih lupa lagi, 3100 mdpl kalau nggak salah. Terus ada kayak batu nancep gini kan. Nah, Iya. terus Ah. ada tulisan, ya puncak gede gitu kan, ada tulisannya itu. Ya, Itu summit jam berapa tuh Pian? jam berapa ya aku lupa itu Aden. Kalau nggak, bukan kalau nggak salah sih lupa Aden. Nah pokoknya mau ke malam-malam lah itu summit ke sana tuh malam-malam banget tuh. Jam 9 atau jam 8 lupa. Mm-mm. Yang Berarti saya ingat Pian jam sama 9. jam 9 malam itu. Ya, yang saya ingat. Tapi jam 9 malam tuh kita nggak terusin langsung ke Surya Kencana. Jadi diam dulu di situ berkemah. Bukan berkemah sih, kayak pasang hemok. Ada yang tahu hemok? Iya, Nah, iya. jadi cuman kita ambil simpelnya doang buat istirahat. Kita pasang hemok. Nah, kalau teman saya ada yang gangguin. Seperti apa tuh gangguannya? Nah, gangguinnya gini, Aden. Dia tuh bilang kayak gini. Pas pagi-pagi dia tuh bilangnya gini pas pagi-pagi itu. Pian, semalam kamu ngebangunin aku nggak? Gitu bilangnya. Orang-orang lagi tidur gimana mau bangun? Kata gue kan. Iya. Enggak. Soalnya semalam di hemok aku kayak ada yang goyang-goyangin gini nih. Nah, kerasa kan kalau dari hemok tuh kan kalau ada yang kena angin sedikit pun dia goyang sendiri kan kerasa Iya. bang, kan? Nah, nggak tahu kata aku tuh. Nah terus di situ tuh dia kayak anak kecil gitu lah. Aku mau pulang aja duluan gitu bilang gitu. Kayaknya udah ngerasain gitu yang hal yang nggak enak gitu. Aduh ngeri. Ya, itu di Gunung Putri berapa malam di Gunung Putri? 2 malam kalau di Gunung Putri. Cuman perjalanannya itu sampai bukan 3 hari sih, 2 hari 2 malam, 2 hari ya 2 malam 2 malam 2 malam 2 malam 2 malam 2 hari 2 Berarti malam. hanya 2 malam ya di Gunung Putri. 2 malam juga menurut saya wah ngeri itu sih, kayak sama dengan waktu ke Pangrango juga. Cuman kalau dari Pangrango tuh banyak yang bilang suka kalau lewat jalur sini suka dilinglungin gitu kan. Linglung tuh apa ya bahasa Indonesianya tuh, suka dipusingin perjalanan gitu. Ya, Mm-mm. tapi alhamdulillah ya, Pian dari Gunung Pangrango, dari Gunung Putri, akhirnya Pian bisa merasakan hal-hal yang misteri atau di luar nalar. Hmm. Mungkin ini pembelajaran Pian ya. Ya benar ada. Mungkin kita semua Ya. mendapatkan pembelajaran bahwa kita kalau mendaki ke gunung itu pasti ada tata keramanya ya Pian ya. Ya benar. Oke Pian, aku makasih banget ya Pian. Eh, Pian udah mau sumbang cerita di podcast Aden Official. Thank you banget Pian. Makasih.